Bu Aisyah, budaya dan pola asuh letaknya di mana ya? Kita ulang sedikit. Budaya dan pola asuh letaknya ya di sini juga. Pekerjaan di mana letaknya? Di sini juga. Coba ibu bayangkan, wataknya di sini sudah watak yang pemikir, yang sempurna, atau orang bilang melankolis. Kemudian lahir di Solo dan besar di Solo. Dari kecil diajarkan menari. Kira-kira melankolisnya kayak apa? Tentunya lebih lembut lagi karena budaya mempengaruhi, oke? Iya. Saya Bu Aisyah melankolis juga karena saya pilih penulis skenario, berarti saya pemikir, oke? Tapi saya lahir di Medan, besar di Medan. Kayak mana tuh Bu Aisyah? Kayak mana? Di sini budaya Medannya. Tetap juga pemikir, tapi tetap ada budaya Medannya. Beda dengan gayanya Solo. Itu katanya ibu tadi. Maka menjadi Mas Rinto Harahap. Iya. Bisa paham perbedaannya, Bu? Jadi klasifikasi watak sebetulnya Allah kasih hampir mirip di sini. Yang membedakan selalu di sini apa? Budaya, pola asuh karena keluarganya beda. Sekolahnya beda, di situ lain lagi. Tempat taklimnya beda, gitu. Aliran fahamnya beda, di sini dia. Ya, iya. Sudahlah watak yang sutradara yang hasratnya mengatur atau yang disebut koleris. Madura pula. Dan maaf, tentara. Kelihatan betapa tambah kolerisnya. Iya, itu bisa kebayang gitu ya perbedaannya ya. Jadi yang kita mau cari sebetulnya beradaptasi dengan watak yang di sini. Kalau budaya nanti bisa dipelajari. Ya, sepakat ya? Iya. Bu Aisyah, katanya jodoh itu kan takdir. Iya. Tapi takdirnya terbagi dua. Yang qadar, yang basic, dan yang qada, yang aplikatif. Apa? Takdir qadarnya itu karena berada di sini. Watak pemikir atau melankolis itu sebetulnya bertakdir qadar dengan jodoh yang watak gembira atau sanguinis atau yang pilih artis. Itu takdir qadarnya. Tetapi ibu boleh pilih mau sanguinis Jogja atau sanguinis Bugis. Boleh pilih itu. Bisa paham maksudnya yang dipilih gitu? Nah itu boleh pilih. Tetapi tanpa kita sadari takdir qadar kita mencari soulmate wataknya. Bahkan saya sering bilang sama ibu-ibu, Bu, ya kalau ibu bertengkar terus sama pasangan hidup ibu sama suami ibu dan ternyata itu hanya karena perbedaan watak, ya. Terus kemudian ibu mau ambil keputusan bercerai, Bu, biasanya insya Allah betul dapatnya wataknya gitu lagi, cuman casingnya aja yang beda. Tetapi wataknya sama di sini, ininya yang beda. Mungkin ibu orang melankolis, perkawinan pertama dengan sanguinis Jogja, ya, terus tidak klop rasanya karena nggak belajar. Saya mau cari orang Kalimantan, dapat, wataknya sama juga. Unik ya. Itulah yang disebut takdir qadar. Dia bawah sadar otak kita mencari. Saya tipe yang penonton, Bu, yang damai nih. Ya, makanya di mobil tidur aja. Untung panjang perjalanan dari rumah ke sini, apalagi tadi subuh udah jalan kita ya. Udah panjang banget. Ya. Temen di depan masih ngomong, Bu Isa, ya Allah. Sudah di tempat kedamaian. Saya nggak bisa jalan tuh lurus tuh, Bu. Iya. Dapat suami tipe yang sutradara.
tipe pengatur. Betul. Saya dulu kalau ketemu teman kuliah laki-laki yang sama wataknya, itu nggak deg-degan, malah hanya berteman saja. Tahu sama-sama tukang tidur, sama-sama orang damai, nggak deg-degan. Pada suatu ketika suami saya dulu belum jadi suami ya, pas dia datang lewat itu kepala set. Ya Allah. Dari otak turun ke jantung. Karena watak ada di otak. Iya, ini di otak. Tareng, dungtak, 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 dungtak. Walaupun saat itu kesel. Ih, sombong banget. Karena tipe sutradara kan gitu gayanya kan? Pengatur kan? Pasti dia jalannya. Mana tadi yang pilih sutradara? Sudahlah sutradara laki-laki. Yang sudut matanya beda dengan perempuan. Sudut mata perempuan lapang. Walaupun saya lihat ke depan, saya masih bisa lihat ibu-ibu di sini dan di sini. Itu perempuan, laki nggak bisa. Bayangin tuh. Makanya sering tersinggung. Kita di samping di sini dia nggak lihat. Lewat aja. Dan ketersinggungannya berkelanjutan sampai sekarang. Mas, jemput aku ya. Di mana? Di mall misalnya gitu ya. Iya. Kita udah lihat kan di sini. Dia lihatnya ke sana begini. Ibu, saya tersinggung double. Masa segede ini nggak lihat? Karena laki-laki tidak bisa panjang ininya, nggak bisa dia begitu. Kita berdiri di situ, cakep. Kita udah begini. Dia nggak lihat. Udah gitu watak koleris. Yang jalan nggak nunduk. Bayangin Bu. Tapi uniknya laki-laki kalau kita jauh lurus matanya dia lihat. Wah itu istri saya tuh, udah dia lihat. Ya betul loh Bu. Makanya tolong ini saya ulangi lagi tentang mata laki-laki ya. Nggak boleh marah kalau suami kita jalan lurus, kita di sampingnya dia nggak lihat. Emang betul-betul nggak lihat. Kalau kita mata ke situ kita lihat. Makanya waktu muda diliatin orang, ih pura-pura nggak lihat. Yeah. Padahal kita lihat. Pernah gitu? Kamu ada yang liatin, biarin gue juga tahu. Yeah. Tapi laki nggak begitu. Dia jalan sama temennya laki-laki. Lo ada yang liatin, mana? Ya. Balik. Makanya saya suka males tuh kode-kodean sama suami. Pergi ke acara, kita kan begini nih, suami di situ hadap saya di situ. Mas, yang di samping itu yang punya acara. Yang mana? Ya. Jangan nengok. Pas yang mana muka orang itu di sini. Memang nggak lihat Bu. Emang nggak lihat, makanya kodenya nambahin. Mas, 10 menit lagi nanti baru nengok ya. Yang di samping kanan yang punya rumah. Oke. Udah pergi orangnya. Salah lagi. Itu posisi udah ya 10 menit diganti orang. Yang itu bukan. Yang mana kamu bilang? Udah pergi. Nanti bertengkarnya gara-gara gitu Bu. Ya Allah. Nggak usah berantem lagi yang gara-gara gitu ya.
Kalau suami kayak gitu bangga amat. Ya Allah, laki banget. Bisa paham ibu, yang namanya jodoh itu namanya takdir. Tapi dia terbagi dua, takdir qadar dan qada juga. Boleh pilih kok ibu. Seapapun ibu pilih, qadarnya ibu nih, kadarnya ibu nih, tetap memilih yang kebalikannya. Ya, pasti kebalikannya. Apakah satu sisi, apakah dua sisi? Ya, jadi kita pahami dulu itu konsep itu. Kok udah tahu Bu Aisyah? Oh, ini penelitian lama ini, lama penelitiannya ratusan tahun. Ya, ya. Makanya, ya sebentar. Mitra yang terbaik adalah mitra yang terbalik. Sudahlah Bu. Masya Allah. Tapi memang terima tanpa ilmu itu beda Bu. Menerima karena kelamaan sudah menikah dengan menerima tapi ada ilmunya itu beda kesadarannya, beda keikhlasannya. Ya. Kalau menerima karena sudah 30 tahun menikah, jawabannya begini, Bu, gimana suami ibu? Ya gitu. Saya mah terima aja. Udah biasa. Ngomongnya begitu. Itu karena udah kelamaan. Tapi baru menikah 3 tahun. Tapi karena sering talim dan banyak belajar ya. Gimana suami ibu? Alhamdulillah, dia soulmate aku. Sesuai banget. Jadi kalau aku berantakan, dia yang rapiin. Yes, bener kan nih? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita yang berantakan, mungkin kita yang tipe sanguinis, suami yang merapikan, mungkin dia yang melankolis. Nggak apa-apa, suami melankolis seneng kok ngerapiin. Yang apa-apa siapa? Ibu mertua kita. Karena ibu mertua melihat, ya Allah, anakku yang laki-laki rapiin baju istrinya. Karena untuk di Indonesia belum terbiasa suami yang bebenah. Pas kalau yang kebalik, suaminya yang sanguinis, yang tipe artis, yang happy, dan kemudian dia agak ceroboh, kita yang melankolis. Oh itu mah disayang banget kita sama ibu mertua. Tapi pas dia kebalik, tapi sungguh pria yang tipe melankolis lihat istrinya begitu, yang dia gemes, sini sini sini, Abi aja yang aturin koper kamu. Iya, tinggal bilang terima kasih Abi, memang kita soulmate. Ya betul Bu. It's okay, nggak apa-apa. Ya, nah ini dia. Ih subhanallah Bu. Menjalin rumah tangga itu bagaikan menjalin puzzle kehidupan. Lihat puzzle Bu, sisinya kan nggak boleh ada yang sama persis. Kalau sama persis gimana masuknya? Ya kan Bu? Iya. Tapi puzzle rumah tangga tuh besar sekali. Kalau puzzle cuman kecil gini mah pakai feeling. Jadi puzzle rumah tangga ya Allah besar sekali. Maka perlu ada guidance, perlu ada tuntunan. Agar apa? Efektif waktu meletakkan jalinan puzzle itu. Tentu karena kita muslim ya, guidance pertama Al-Quran jelas. Belum pun belajar watak di Al-Quran bilang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Oh patuh kita. Biar kita yang koleris nih, suami yang plekmatis, tetap ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, hormat kita. Selamat hidup rumah tangganya. Kemudian apa lagi? Ya, guidance berikutnya al-hadis. Banyak sekali kisah-kisah ya tentang perilaku Rasulullah dengan istrinya, istrinya dengan Rasulullah. Oh, kita mengikuti, mencoba salah satu menjadi ya
suri toladan istri-istrinya. Biasanya yang tipe plekmatis melankolis itu watak dasarnya ya, walau alam bisawab ya insyaallah ya, dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu an. Kalau yang atas tadi Bu, yang artis dan sutradara artis atau sanguinis, koleris sanguinis itu ya insya Allah nyaris seperti Aisyah binti Abu Bakar. Kalau atas bawah Bu Aisyah, separuh Khadijah. Masya Allah. Ya, iya. Nah tinggal kita belajar. Guidance berikutnya adalah penemuan-penemuan para ulama. Ijma ulama, penemuan-penemuan para ilmuwan. Karena ilmuwan itu kalau meneliti tentang qadarullah atau meneliti tentang hukum alam, itu tuntunan Allah itu. Ya. Penelitian susah dan mahal, malah kita yang beruntung hasilnya kita ambil, ya. Termasuk penelitian watak ini. Ya. Sehingga waktu menggabungkan puzzle ini, Masya Allah. Ya, luar biasa.